Ya. Selamat pagi, Bapak Ibu. Oh, Bapak belum masuk ya, mungkin kendala jaringan. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Oke. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia masih boleh mempertemukan kita lagi dalam pelatihan ini, dalam pelatihan SMK Pusat Keunggulan. Oke, sebelum kita memulai pelatihan saat ini, mari kita buka dalam doa dan mohon kesediaan Ibu Eka untuk mimpin dalam doa. Oke, terima kasih, Bu, diberi kesempatan pagi ini untuk memimpin doa. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Ibu Eka. Kasih. Apa kabar semuanya ini? Alhamdulillah baik. Kabar baik, Bu. Baik-baik ya. Semoga kita dapat mengikuti pelatihan saat ini dengan baik. Oke, saat ini teman-teman peserta, saya akan menyampaikan materi tentang konsep tujuan pembelajaran. Oke, saya akan membagikan presentasi. Ya. Apakah sudah kelihatan, Bu? Sudah, Bu. Ya, oke. Ya, jadi ini kita akan mempelajari konsep tujuan pembelajaran dalam kurikulum SMK TK. Bagaimana itu konsep tujuan pembelajaran? Apakah ada menurut Bapak Ibu ada yang mengetahui tentang tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran itu adalah apa yang ingin dicapai pada pembelajaran. Oke. Apa yang ingin dicapai. Ya, terima kasih Bu Eka, bagus. Ini materi yang akan kita pelajari tentang tujuan pembelajaran. Oke, kita masuk saja dalam materi. Konsep tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi persyarat menuju CP atau tujuan pembelajaran. Berikut rumusan tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, dan dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, dan kognitif, tetapi juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila. Beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian ini 3 komponen dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama, kompetensi, kedua konten, ketiga variasi. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Gunakan kata kerja operasional dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi.
Contohnya, kompetensi ini, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Kedua, kompetensi yang kedua, komponen kedua adalah konten. Konten itu yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Apa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran? Pertanyaan apa yang perlu dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut? Jadi contohnya adalah perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Jadi konten adalah materi yang akan dipelajari. Berikut yang ketiga adalah variasi. Komponen tujuan pembelajaran yang ketiga, variasi, adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi, seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi gunakan keterampilan berpikir yang bervariasi, terutama HOTS, jadi berpikir tingkat tinggi. Contohnya, menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya, di mana kita bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan. Peserta perlu mengetahui, memahami, mengaplikasi materi tersebut. Ini contoh tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek tadi. Yang pertama, menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Jadi ini contohnya yang berwarna kuning, yang ditanda warna kuning itu adalah kompetensinya. Jadi menjelaskan itu kompetensi dan menceritakan itu kompetensi. Kemudian kontennya atau materinya adalah hukum Newton dan variasinya menggunakan kata-kata sendiri. Itu adalah keterampilan berpikir untuk peserta didik. Contoh kedua ini merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Jadi ini contoh kedua sama seperti contoh yang pertama. Yang berwarna kuning itu adalah kompetensi, warna hijau itu variasi, dan warna biru adalah kontennya. Jadi seperti itu materi kita saat ini. Ada yang mau bertanya, dipersilakan. Dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Sampai materi di sini, sampai sini sudah jelas? Apakah materi sampai di sini sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, ini Jelas, Bu. ya, oke. Saat ini saya akan membagi dalam kelompok dan membahas tentang soal ini. Boleh dicatat untuk tugas kelompok saat ini. Berikan satu contoh rumusan tujuan pembelajaran yang memuat 3 komponen, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Jadi saya ulangi, berikan satu contoh rumusan tujuan pembelajaran yang memuat 3 komponen, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Oke, silakan membahas dalam kelompok. Oke, sudah ada yang boleh menjawab?
Ya, Ibu Eka, silakan. Yaitu siswa dapat menceritakan isi puisi dengan bahasa sendiri. Ya, oh bagus sekali Ibu Eka. Jadi kompetensinya menceritakan, ya menceritakan. Kontennya, materinya tentang isi puisi dan variasinya adalah bahasa sendiri. Ya, bahasa sendiri. Bagus sekali Ibu Eka. Beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Eka. Ya, oke. Jadi sampai di sini pembahasan kita dan saya mau menyimpulkan menjadi kunci pembelajaran kita saat ini yaitu tujuan pembelajaran itu mempunyai kompetensi, pengetahuan, sikap dan keterampilan. Kemudian ada 3 komponen yang perlu ada dalam tujuan pembelajaran, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Oke, seperti itu pembelajaran kita. Semoga pembelajaran kita saat ini boleh bermanfaat dalam pembelajaran kita di sekolah. Oke. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam. Sampai berjumpa untuk materi selanjutnya. Terima kasih.